Sudah pernah dengar tentang bidik misi? Sini aku kasih tahu fasilitasnya. Halo semuanya, selamat datang. Nah, barusan ada pengumuman tentang kelulusan SNMPTN. Selamat ya buat kamu yang lulus. Nah, jadi aku memang sengaja buat konten ini supaya bisa dapat informasi-informasi dan supaya selama social distancing ini teman-teman nggak mager, nggak hanya rebahan-rebahan aja, tapi setidaknya udah ada plan-plan untuk tetap berjuang supaya selesai COVID-19 ini ada pengetahuan baru yang setidaknya bertambah. Ya, untuk teman-teman calon mahasiswa baru, untuk teman-teman pelajar pasti sudah pernah mendengar istilah bidik misi. Bidik misi ini memang program dari pemerintah, dikhususkan untuk mereka yang memiliki kemampuan akademik, mereka yang mempunyai prestasi akademik tapi memiliki keterbatasan dalam ekonomi atau dalam finansial. Aku penerima beasiswa tapi hanya beasiswa bidik misi, beasiswa pengganti. Ceritanya tiap semester kan dievaluasi untuk setiap penerima beasiswa bidik misi, apakah mereka ini memang masih memenuhi syarat, kriteria, dan ketentuan atau sudah tidak memenuhi. Nah, untuk yang mereka yang tidak memenuhi memang akan diberikan surat teguran. Mereka akan diberikan surat teguran, tapi jika tidak ada perubahan nanti akan diganti dengan mereka yang memiliki kriteria yang memenuhi. Karena memang orang yang menyukai atau orang yang menginginkan beasiswa ini itu ada banyak sekali. Orang yang memiliki kriteria yang sesuai itu memang ada banyak sekali. Tapi untuk penerima beasiswa ini memang hanya terbatas, ada memiliki kuota. Jadi orang semua berbondong-bondong untuk ingin merebut kuota tersebut. Nah, kita pasti bertanya-tanya, kira-kira kenapa sih orang-orang suka, orang-orang mau, dan untuk bidik misi ini memang banyak sekali peminatnya. Nah, itu karena fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara. Yang pertama itu ada pembebasan uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal atau UKT. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi bayar biaya pembangunan, nggak perlu lagi bayar biaya praktikum atau biaya kuliah kerja nyata atau KKN. Teman-teman juga bahkan sampai wisuda, teman-teman nggak perlu bayar apapun. Jadi semua untuk biaya perkuliahan itu ditanggung oleh pemerintah. Wow. Jadi itu memang sangat membantu karena itu memang semua gratis, tis. Itu sangat membantu aku waktu aku kuliah. Bayangkan untuk uang kuliah aku di farmasi itu 17.800.000. Kalau dikali 8 semester atau 4 tahun itu bisa sampai 142.400.000 rupiah. Bayangkan aku bisa menghemat 142.400.000 rupiah. Dan kalaupun memang nggak dibayar oleh pemerintah, aku dapat duit dari mana untuk kuliah? Sedangkan memang di dalam keluarga memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi teman-teman, itulah mengapa salah satu alasan kenapa orang-orang berbondong-bondong untuk mengincar beasiswa bidik misi ini. Yang kedua, ini juga merupakan alasan yang tidak kalah penting kenapa orang mengincar beasiswa bidik misi, yaitu setiap bulan kita mendapatkan biaya tunjangan atau biaya hidup. Dia itu jumlahnya waktu aku kuliah lalu 700.000, jadi 700.000 per bulan. Tetapi untuk pencairan itu nggak selalu tiap bulan, biasanya 3 bulan sekali atau tiap akhir semester. Jadi kalau misalnya di tiap akhir semester 700.000 ini dikali 6 bulan dalam satu semester, maka dalam satu semester kita bisa mendapatkan 4.200.000 rupiah. Wow. Jadi kalau aku dulu untuk uang biaya itu aku pakai untuk uang transportasi, bisa juga tambah untuk beli printer karena memang banyak untuk harus print tugas dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Jadi tugas teman-teman memang datang ke kampus, cuma datang duduk, belajar, berusaha supaya nilainya nggak turun, dan teman-teman juga harus aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. Itu aja cukup, cuman itu aja tugasnya teman-teman selama menjadi penerima beasiswa bidik misi ini. Tapi ingat ya, beasiswa ini khusus untuk teman-teman yang memiliki prestasi tapi memiliki kekurangan finansial atau kekurangan dalam ekonomi. Untuk persyaratan umum untuk menjadi, ini aku bicara tentang pengganti beasiswa ya, itu hanya berlaku 4 tahun. Jadi misalnya aku kan kuliah tahun angkatan 2015, terus dapat beasiswanya tahun 2016. Jadi untuk batas penerimaan beasiswa itu hanya sampai 2 tahun.
atau kalau hitungan semester berarti hanya tinggal 4 semester. Selain itu, ya namanya juga ini bantuan untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam bidang finansial ekonomi tapi memiliki prestasi. Jadi teman-teman nggak boleh bohong. Kalau memang teman-teman memiliki kecukupan, teman-teman mampu, jangan ngaku-ngaku nggak mampu, karena ada banyak juga orang yang mengaku-mengaku nggak mampu dan akhirnya ketika ketahuan maka mereka itu kena sanksi. Selain itu, teman-teman juga harus memiliki kemampuan dalam bidang akademik. Jadi IPK itu minimal harus 3,0 untuk IPK. Indeks prestasi kumulatif teman-teman itu harus 3,0 atau 2,75 ya. Pokoknya minimal, taruhlah minimal 2,75. Jadi teman-teman harus berusaha supaya IPK-nya tidak di bawah 2,75 karena akan menjadi salah satu tolak ukur teman-teman mendapat teguran di setiap evaluasi semesternya. Selain itu, teman-teman juga harus aktif berorganisasi di kegiatan-kegiatan kampus. Ada banyak kegiatan-kegiatan kampus yang bisa teman-teman ikuti. Misalnya kalau di kampus aku ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada juga biro-biro kerohanian, ada juga unit kegiatan mahasiswa yang nggak akan rugi sama sekali kalau teman-teman ngikut organisasi-organisasi itu, karena ya selain mengisi waktu luangnya teman-teman, soft skillnya teman-teman itu juga akan terasa di situ. Jadi yang dinilai tidak hanya dalam belajar, tapi juga dalam beraktivitas dan mendukung kegiatan-kegiatan kampus. Itu juga jadi salah satu tolak ukur untuk teman-teman dapat menjadi penerima beasiswa pengganti, beasiswa bidik misi pengganti. Jadi begitu kawan-kawan untuk fasilitas-fasilitas yang didapatkan selama teman-teman menjadi penerima beasiswa bidik misi. Biasa untuk penerima beasiswa istilahnya adalah Batch 1. Aku rasa ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin ingin mencari beasiswa untuk melanjutkan studi S1, atau untuk teman-teman yang sedang dalam pengurusan, atau mungkin untuk teman-teman yang sudah masuk dalam kategori penerima beasiswa atau menjadi Batch 1 bidik misi. Dan semoga konten ini bermanfaat. Kedepannya aku juga mau buat konten-konten yang relevan dengan beasiswa bidik misi supaya memang aku sekalian sharing pengalaman, sekalian berbagi. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah kira-kira apa saja yang mungkin aku akan bahas, misalnya syarat-syarat atau misalnya tips dan trik dan lain sebagainya. Pasti kalau aku bisa, aku akan bantu share sebisa mungkin. And well guys, aku Stella Ina Sagai dan semoga bermanfaat.